Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Masih tetap nongkrong di kedai Metoo untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan dimensi 3, topiknya menentukan jarak dari titik ke garis. Nah, video ini adalah contoh soalnya ya adik-adik ya. Di sini kakak punya 2 contoh soal. Yang pertama, bangun ruangnya berbentuk limas, dan yang kedua, bangun ruangnya berbentuk kubus. Lagi-lagi kubus ya. Oke, kita langsung bahas saja. Diketahui limas TABCD dengan alas berbentuk persegi. Jika rusuk tegak, di sini kakak akan highlight rusuk tegak ya, sama dengan 12 akar 2, dan rusuk alas sama dengan 12 cm. Tentukan jarak dari titik A ke TC dan jarak dari A ke TB. Nah, kita gambar dulu limasnya. Kita anggap ini alasnya persegi ya, ini walaupun rada peyang nih. Nah, di sini limasnya TABCD, sehingga puncaknya adalah titik T, alasnya A, B, C, D. Nah, diketahui rusuk tegak. Mana yang namanya rusuk tegak? Rusuk tegak, ini kita anggap limasnya beraturan ya, artinya rusuk tegak TA. Nah, ini rusuk tegak nih, walaupun miring tapi dia namanya rusuk tegak. TB, TC, dan TD panjangnya sama, yaitu 12 akar 2. Dan rusuk alasnya 12. Nah, ini seharusnya kita anggap TABCD-nya beraturan, sehingga rusuk tegaknya panjangnya sama. Yang pertama, kita coba dulu titik A ke TC. Titik A ke TC. Nah, masih ingat ya adik-adik ya, bagaimana menentukan jarak dari titik ke garis? Betul, yaitu menarik garis dari titik A, berarti tegak lurus ke alas TC, ke garis TC. Nah, karena ini yang ditanya jarak dari A ke TC, maka kalian akan mendapatkan segitiga TAC. Nah, dari A ke TC, maka kalian akan mendapatkan segitiga TAC. Sebaiknya kakak gambar dulu segitiga TAC di luar ya. Berarti kurang lebih segitiganya seperti ini. Oke. Nah, di sini A, kemudian C, kemudian T. Nah, TA adalah rusuk tegak. Kalian tahu berapa ya panjangnya, yaitu 12 akar 2. TC juga merupakan rusuk tegak. Berarti panjangnya sama ya, 12 akar 2. Sedangkan AC? AC adalah diagonal sisi pada bidang alas ABCD. Nah, karena AB 12, BC 12, maka AC juga 12 akar 2. Oke, oleh karena itu, ini kita putuskan bahwa segitiga TAC yang terjadi adalah segitiga sama sisi. Sehingga kita akan menarik garis dari titik A secara tegak lurus ke garis TC. Nah, ini tegak lurus. Nah, adik-adik ini penting. Karena AT panjangnya sama dengan AC, maka garis ini, garis A, oke, ini hapus dulu biar ada ruang untuk nulis. Ini 12 akar 2 ya. Nah, kita anggap di sini titik potongnya adalah titik D gitu. Garis AD tegak lurus dengan TC. Karena AT sama dengan AC, maka ini akan membagi sama panjang. Sehingga panjang CD sama dengan 6 akar 2. Nah, untuk mencari AD atau titik A, jarak titik A dengan TC itu diwakili oleh garis AD ya. Kita bisa menggunakan
Pitagoras. Karena segitiga yang terjadi adalah segitiga siku-siku di D, gitu. Kakak nggak perlu menggambar segitiga siku-sikunya lagi ya. Kalian sudah ngerti ya ini Pitagoras. Ini siku-sikunya. Nah, atau terserah kalian boleh melihat dari ADT atau ADC. Nah, kebetulan ini kakak akan ambil dari ADC saja. Nah, sehingga AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangin DC kuadrat sama dengan 12 akar 2 kuadrat dikurangin DC 6 akar 2 kuadrat. Oke, di sini kakak akan memberikan trik bagaimana menghitungnya. Nah, kalian ingat bentuk ini ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat. Kalau kalian menemukan bentuk ini, kita bisa memfaktorkan dengan atau menjadi A plus B kali A minus B. Nah, bentuk ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan faktor yang seperti ini ya. Sehingga ini 12 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikali 12 akar 2 dikurangin 6 akar 2 sama dengan, jadi ini 18 akar 2 dikali 6 akar 2. Nah, ini sehingga panjang AD sama dengan akar 18 akar 2 dikali 6 akar 2. Nah, 18 itu berapa kali berapa ya? 18 itu 6 kali 3. 18 itu 6 kali 3. Berarti kali 3 ya. Sehingga ini namanya ada 2 kali. Maka kita bisa hitung atau bisa keluarkan menjadi 6 akar 3. Nah, ini akar 2 ya. Ini juga akar 2 sama dengan 6 akar 6. Nah, inilah jarak dari A ke TC. Jarak dari A ke TC ya, benar ya, yaitu 6 akar 6. Mudah ya? Oke. Selanjutnya yang B, yaitu jarak A ke TB. Nah, kita gambar dulu segitiganya. Silakan adik-adik untuk pause videonya dan kalian boleh coba sendiri. T, A, B. Nah, kurang lebih segitiganya seperti ini. Kakak akan keluarkan segitiganya. Kemudian diminta adalah jarak dari A ke TB. Nah, sebelumnya ya, kita tentukan dulu panjang sisi-sisi segitiganya ini. TA adalah rusuk tegak, panjangnya 12. Oke. 12 akar 2. TB juga rusuk tegak, panjangnya 12 akar 2. Nah, sedangkan AB adalah sisi perseginya ya, sisi alasnya, yaitu panjangnya 12. Wah, bukan segitiga sama sisi nih, tapi segitiga sama kaki. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak dari A ke TB. Jarak dari A ke TB, sehingga ini kita tarik garis dari titik A ke TB. Ya, oke, segitiganya kira-kira di sini. Nah, ini harus siku-siku. Oke. Nah, karena, nih adik-adik ya, karena panjang AT tidak sama dengan panjang AB, sehingga ini katakanlah D ya, sehingga AD tidak membagi sama panjang sisi TB. Sekali lagi kakak ulangin, karena AT tidak sama dengan AB panjangnya, maka AD tidak akan membagi sama panjang. Tidak akan membagi TB dengan sama panjang. Berbeda dengan kasus nomor 1 tadi. Nah, kalau kalian menemukan segitiga yang seperti ini, maka cara untuk menentukan panjang atau jarak dari A ke TB atau diwakili oleh garis AD, kita menggunakan, masih ingat? Menggunakan apa?
Sudah menyimak video sebelumnya? Iya, betul. Dengan perbandingan luas. Kenapa? Karena ini kan sama-sama segitiga TAB. Ya kan? Masih ingat yang namanya tinggi? Tinggi itu adalah garis yang membagi alas secara tegak lurus. Nah, itu namanya tinggi. Sehingga AD merupakan tinggi segitiga kan? Nah, dengan alas TB. Kakak ulangi lagi. AD merupakan tinggi segitiga dengan alas TB. Di sisi yang lain, kalau kita tarik garis T dan tegak lurus terhadap AB, ini akan membagi sama panjang ya, karena ini kan sama kaki kalau dari T. Ini juga merupakan tinggi. Betul? Nah, dari perspektif tinggi yang garis warna kuning, itu lebih mudah dicari. Kenapa? Karena kita tahu panjang, katakanlah di sini F. Panjang AF, yaitu sama dengan 6. Caranya? Dengan Pitagoras biasa tentu saja. Nah, karena T yang warna kuning bisa dicari, maka kita bisa menentukan T yang warna merah. Sehingga langkah pertama adalah kita mencari tinggi yang warna kuning, yaitu TF. Mencari TF ya. TF sama dengan, ini kita cari dulu tuh. TF sama dengan akar 12 akar 2 kuadrat dikurangin 6 kuadrat. Sama dengan, nah ini sebaiknya kita akan gunakan cara memfaktorkan ini atau hitung biasa ya. Oh, karena yang 6-nya tidak ada akar 2 ya kita hitung biasa saja ya. Sama dengan Nah, kita sudah tahu panjang TF ya. Panjang TF itu 6 akar 7 dan ini sebagai tinggi. Sebagai tinggi dengan alas AB. Sehingga kita punya persamaan alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alasnya AB kali tinggi sama dengan alasnya BT kali tinggi. Nah, AB sama dengan 12 kali tinggi sama dengan BT 12 akar 2 kali tinggi, tingginya AD. AD itu representatif dari jarak titik A ke titik TB. Kemudian 12-nya ini boleh kita sederhanakan. Lalu AD sama dengan 6 akar 7 per akar 2. Nah, adik-adik boleh merasionalkannya dengan mengali akar 2 per akar 2, sehingga sama dengan 6 per 2 akar 14, atau sama dengan 3 akar 14. Inilah jarak dari A ke TB. Cukup mudah bukan? Nah, kita lanjutkan dengan nomor selanjutnya. Namun sebelumnya, silahkan menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Oke, selanjutnya adalah contoh nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4, kemudian titik P berada pada tengah garis AD. Kemudian kita diminta untuk menghitung jarak dari A ke PB, titik jarak P ke garis BG gitu ya. Pertama-tama, sebelumnya silakan pause dulu videonya ya adik-adik ya. Kalian boleh mencoba terlebih dahulu. Dan sesudah itu bisa lanjutkan menyimak video ini untuk melihat bagaimana pembahasannya. Nah, langsung saja kita bahas nomor A. Di sini diminta untuk menentukan jarak dari A ke garis PB. Garis PB berarti kalian menghubungkan titik A ke B. Nah, dari A ke PB maka akan terbentuk segitiga APB.
Lebih mudah kalau kita gambarkan segitiganya di luar. Segitiga APB. Siku-siku di A ya, tentu siku-siku di A. Kemudian ini P, kemudian ini B. Kita bisa memutuskan bentuk segitiga yang terjadi adalah segitiga siku-siku. Dan yang diminta jarak dari titik A ke garis BP. Sehingga kita tarik garis yang tegak lurus dari titik A ke garis BP. Nah, ini yang terjadi. Oke, sisi-sisi yang bisa kita cari, tentu kita tuliskan dulu. Panjang AP, karena P adalah titik pertengahan AD, dan AD adalah rusuk, panjangnya 4, maka AP panjangnya 2, AB 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan panjang BP dengan Pitagoras. BP berarti akar, kita cari dulu BP, sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4, sama dengan akar 20 atau 2 akar 5. Oke, berarti BP 2 akar 5. Nah, di sini kakak akan tambahkan karena kelewat. A akan memotong secara tegak lurus BP di titik D gitu ya, misal. Sehingga jarak yang akan kita cari adalah jarak AD. Dengan kasus segitiga seperti ini, maka langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencari panjang AD? Masih ingat terkait dengan tinggi? Ya, betul. AD itu merupakan tinggi segitiga dengan alas BP. Di sisi yang lain dengan segitiga yang sama, AB atau BA juga merupakan tinggi, di mana alasnya adalah AP. Gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus perbandingan luas. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi, atau A1 T1 sama dengan A2 T2 ya. Nah, di sini kita langsung saja, berarti alas pertama, alas kali tinggi berarti AP kali AB sama dengan alas kali tinggi, alasnya yang BP kali tingginya di sini AD gitu. Nah, AP sama dengan 2, AB 4, kemudian BP 2 akar 5 kali AD. Lalu ini boleh kita sederhanakan, kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga AD sama dengan, nah ini AD boleh kakak pindah ruas ke kanan, dan ini sebetulnya sama aja ya. Maka AD sama dengan 4 per akar 5. Atau kita rasionalkan penyebutnya dengan dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 4 per 5 akar 5. Nah, demikianlah jarak dari A ke PB. Mudah ya. Sekarang kita lanjut jarak dari P ke garis BG. Pertama-tama kita buat dulu garis BG. Nah, setelah garis BG kita buat, maka jarak dari P ke BG akan membentuk segitiga PBG. Nah, kita tinggal menghubungkan titik P ke G. Sorry, tadi sedikit ke skip. Jadi tadi untuk menentukan jarak P ke BG kita harus membuat atau akan terjadi segitiga PBG. Nah, berarti kita buat tuh segitiga PBG. PBG. Oke. Kita tinggal menghubungkan P ke G. Nah, jika tidak terbayang, adik-adik boleh menggambarnya di luar. Sip. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kemudian G dan di sini B. Nah, panjang yang bisa kita cari, oke, semua sisi kita harus cari dulu ya. Panjang BG itu
yaitu 4 akar 2. Kemudian panjang PB, masih ingat adik-adik? Iya, setengah rusuk akar 2. Panjang PB itu setengah rusuk akar, kok akar 2? Akar 5 ya? Oke, setengah rusuk akar 5. Berarti ini 2 akar 5. Kemudian panjang PG, nah kita sedikit berhitung dulu untuk mencari panjang PG. Panjang PG, maka kita perlu garis bantu PHG. Karena dia akan siku-siku di H. Oke, kita akan cari dulu panjang PG dari segitiga PHG. PG sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 2 akar 5 kuadrat. 4 kali 5, 20 ya. Berarti sama dengan akar 16 ditambah 20, 36 sama dengan 6. Oke, di sini panjang PG ketahuan sama dengan 6. Lalu yang ditanya adalah jarak dari titik P ke titik BG. Nah, sebelumnya kita identifikasi dulu segitiga PBG yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, sembarang, atau sama kaki, atau sama sisi. Yang jelas, dari ketiga sisinya ini tentu bukan segitiga sama sisi. Nah, untuk membuktikan dia adalah segitiga siku-siku atau bukan, kalian lihat dulu sisi yang terpanjang yaitu PG. Apakah 6 kuadrat itu sama dengan 2 akar 5 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat? Bukan ya, sehingga segitiga PBG merupakan segitiga sembarang. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan segitiga sembarang? Nah, masih ingat ya untuk video sebelumnya? Kita aplikasikan hari ini. Jadi, kita tarik dari P ke BG secara tegak lurus. Nah, tentu ini panjangnya tidak sama. Ini memotong titik D ya. Tentu panjang BD tidak akan sama dengan panjang DG. Kemudian kita membuat pemisalan. Misalkan panjang BD itu adalah X, sehingga panjang DG adalah 4 akar 2 minus X. Nah, ketika kalian lihat segitiga, di sini berarti ada 2 segitiga siku-siku ya. Oke gini, adik-adik berarti di sini kan ada 2 segitiga siku-siku, yaitu segitiga PDB akan ada 2 segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga PDB dan segitiga PDG. Nah, keduanya adalah siku-siku. Untuk mencari PD, kalau kalian lihat dari segitiga ini, tentu panjangnya sama dengan PD kalau kita menggunakan Pitagoras dari segitiga yang PDG. Paham ya maksud kakak ya? Untuk menentukan PD dengan rumus Pitagoras, dilihat dari segitiga yang PDB tentu akan sama dengan segitiga PDG. Sehingga rumus yang berlaku, ini Pitagoras loh ya, rumus yang berlaku, PB kuadrat dikurangin DB kuadrat akan sama dengan PG kuadrat dikurangin DG kuadrat. Sampai di sini oke? Oke. Lalu PB itu 2 akar 5.
dalam kurung kuadrat dikurangin X kuadrat sama dengan PG 6 kuadrat dikurangin 4 akar 2 minus X tutup kurung kuadrat. Kemudian kita kelompokkan variabel X-nya. Nah, langkah yang ini adalah kelompokkan variabel X-nya. Variabel X dikelompokkan ke ruas kiri. Sehingga ini kita peroleh persamaan 4 akar 2 minus X kuadrat dikurangin X kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangin 2 akar 5 buka kurung kuadrat. Lalu, dengan rumus memfaktorkan ya, lihat ruas sebelah kiri. Di sini kita bisa sederhanakan dengan, kalian ingat ini ya. Nah, kakak nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan ini. Ini bisa difaktorkan dengan A plus B, A kuadrat min B kuadrat, bisa difaktorkan dengan A plus B, A min B. Sehingga ruas kiri bisa kita tulis 4 akar 2 min X plus X, 4 akar 2 min X min X. Sama dengan 36 dikurangin 4 kali 5. 4 kali 5 itu 20 ya. Begitu. Nah, lalu ini tinggal 4 akar 2. Kali 4 akar 2 min 2X. Tutup kurung. Sama dengan 16 ya. Oke, sehingga ini 4 akar 2 minus 2X sama dengan 16 per 4 akar 2. Ini boleh kita sederhanakan. 4 ya. Kemudian dirasionalkan. Kali akar 2 per akar 2. Nah, sama dengan 4 akar 2 minus 2X sama dengan ini akar 2 kali akar 2, 2. Nah, berarti 4 dibagi 2. Ini boleh kita sederhanakan ini ya. 4 bagi 2. Ya, berarti 2 akar 2. Gitu. Lalu minus 2X sama dengan 2 akar 2 dikurangin 4 akar 2. Sehingga, oke, minus 2X sama dengan minus 2 akar 2. Lalu X sama dengan ini akar 2. Nah, ini nilai X-nya akar 2 tuh. Ya kan? Lalu, ini belum selesai perjalanan kita. Belum selesai adik-adik ya, ini kita baru mendapatkan nilai X tuh. Baru mendapatkan nilai X yaitu akar 2. Sedangkan target kita adalah panjang PD. Nah, jadi jarak titik P ke mana ini tadi? Jarak titik P ke GB yang diwakili oleh garis PD adalah sama dengan PD sama dengan gitu langsung ya. Sisi miringnya yaitu 2 akar 5 kuadrat 4 kali 5 dikurangin akar 2 kuadrat 2 sama dengan akar 20 dikurangin 2 sama dengan akar 18 sama dengan 3 akar 2. Nah, inilah jarak dari P ke GB. Terima kasih adik-adik. Kakak kebanyakan video ini. Oke, at least kalian harus mencoba sendiri. Dan rumit, ya. Ada cara cepat nggak, Kak? Kakak nggak akan mengatakan ada atau tidak. Ingat, cara cepat itu merupakan implikasi karena kalian ngerti konsep. Baik konsep kalian dalam materinya maupun konsep kalian untuk
aritmatikanya atau keterampilan berhitungnya gitu ya. Jadi semangat, nggak apa-apa jalan lama, tapi yang penting kan kalian ngerti gitu. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan berikan komen, dan sebarkan ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.